desaku punya banyak kereta lori. Itu sebabnya aku dan 3 temanku biasa meminjamnya untuk alat bermain. Pertama kali mencoba pasti was-was dan sedikit takut. Maklum saja teman, karena lori tidak dilengkapi dengan rem dan alat pengaman. Itu ya kita ya dan pulau naik. Kencang ya. Oh iya teman, lori adalah salah satu alat angkut yang biasa kami gunakan untuk membawa barang setelah turun dari molek. Nah, itu dia moleknya sudah datang. Sambil bermain, kami memang berniat untuk membantu Mama membawa belanjanya sepulang dari pasar. Ingat pesan Pak Guru, anak yang baik wajib berbakti kepada orang tua. Susun yang rapi ya teman, jangan sampai ada yang jatuh. Mama pasti capek, jadi biar kami saja yang dorong lorinya sampai di rumah. Oh iya teman, molek adalah alat transportasi warga desa Lebong Tandai. Setiap hari, lebih dari 5 molek yang berangkat dan datang ke desa kami membawa penumpang serta bahan kebutuhan pokok. Molek itu singkatan loh, kependekan dari Motor Lori Express. Keren kan namanya? Rel kereta menghubungkan desa Lebong Tandai dengan kota kecamatan Apal Putih yang berjarak sekitar 35 km. Lama perjalanannya antara 5 sampai 6 jam. Kendaraan unik ini memanfaatkan sisa rangkaian rel kereta tambang yang dahulu dibangun oleh penjajah Belanda. Awalnya molek hanya berbentuk seperti lori yang tanpa atap. Namun pada tahun 2000, pemilik molek mulai merubah kendaraan mereka menjadi seperti sekarang. Tentu saja supaya penumpang menjadi lebih nyaman. Selamat datang di kampung halamanku, Desa Lebong Tandai, Kecamatan Apal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dahulu kala, Lebong Tandai adalah perkampungan yang ramai dan maju. Bahkan ada yang menjulukinya dengan sebutan Batavia kecil. Puncak kejayaannya terjadi pada zaman penjajahan Belanda, saat para penjajah berbondong-bondong datang untuk mengambil emas dari dalam tanah desaku. Sayangnya, yang tersisa kini hanya puing bangunan, rangkaian rel kereta, dan cerita para orang tua. Teman, kabar tentang Lebong Tandai pernah menjadi daerah penghasil emas terbaik ternyata bukan hanya omong kosong. Ini buktinya, banyak sekali lubang galian atau gowok buatan para penambang yang sangat mudah dijumpai di sini. Panjang dan ukuran lubangnya bermacam-macam. Lorong goa ada yang hanya 500 meter, tapi ada juga yang sampai 3 kilometer. Ube apa? Ube demam panas. Kelamnya ninya. Iya, sih kau. Amak ngidep obor. Ah. Ya udah, go. Nak. Yo, nak. Labu. Oh, lihat. Dalam
mari untuk mencari sarang burung walet. Awas, pelan-pelan kawan. Karena gelap, kita harus selalu berdekatan. Mama bilang, walet biasa tinggal dan membuat sarang di goa yang jarang dijamah manusia. Ini nih sarang yang kami cari. Orang bilang ini adalah sarang walet lumut atau biasa juga disebut sriti. Sriti memilih dinding goa yang lembab dengan sedikit air untuk tinggal dan bersarang. Setelah telur sriti menetas, sarang akan ditinggalkan. Saat akan bertelur lagi, sriti biasanya membuat sarang baru lagi. Teman, berbeda dengan di daerah lain. Berburu sarang walet tidak biasa dilakukan oleh warga di sini. Masyarakat Lebong Tandai hanya mengambil sarang kalau diperlukan untuk membuat obat saja, seperti yang kami lakukan hari ini. Untuk menjaga khasiat sarang walet, setelah diambil dari tempatnya, kami harus segera mengolahnya. Ini nih salah satu olahan ramuan warisan orang tua. Sarang walet dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh supaya badan tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, kalau airnya sudah mendidih, sarangnya sudah dicuci bersih, bisa langsung dimasukkan ke dalam panci. Selanjutnya, tinggal diaduk sampai matang dan tunggu airnya berubah warna. Yo, alang sa ngadu ko sa itiniannya ngonu juga tuh itu ube. Ayo, demam panas. Oh, kalau demam rumah sakit jawe enggak. Yo mak aku enu belajar mak. Tapi mama enu ngajar aku kalau bisa mek suha kan. Yo. Asik, ramuan sarang waletnya sudah jadi nih teman. Tapi sabar ya, aku bantu mama ambil gelasnya dulu. Lang, kalau minum makelang. Ini minum mak. Ide mak. Di kawan. Masuk lang. Kalau sudah dapat semua, mari diminum. Alang. Masih ya lang. Ya, nah minum nak. Nah. Rasanya hampir sama dengan rasa cincau. Ramuan sarang walet ini baiknya diminum seminggu sekali. Bisa diminum pagi atau malam hari. Yang pasti setelah minum, badan jadi hangat dan makin semangat untuk bertualang. Teman, sebelum kami melanjutkan petualangan, aku sengaja mampir dulu ke tempat Mang Adi. Kami akan pinjam alat penghancur batu miliknya. Mana mang? Bali. Minggu ni ano mga sa batu. Mang, nang bubati mang. Pagod mo. Tubeh jaheng. Jalan inom apa ya lo? Alat sederhana ini dibuat sendiri oleh beliau. Gunanya untuk merubah ukuran batu dari kerikil menjadi serbuk batu. Setelah dihancurkan, batu yang memiliki kandungan emas ini akan dimasukkan ke dalam suatu alat. Nah, ini dia. Namanya gelundung atau semacam alat penggilingan. Gelundung
berguna untuk merubah serbuk batu menjadi lumpur. Alat ini bekerja selama 8 jam. Selama itu, gelundung tidak boleh berhenti berputar. Jika tidak, emas yang terdapat di dalamnya akan susah didapat. Hebatnya lagi, semua alat di sini digerakkan oleh baling-baling. Tekanan dan daya dorong air membuat baling-baling berputar. Selanjutnya, putaran baling-baling akan menggerakkan dua alat sederhana ini. Nah, ini nih batu kerikil yang aku butuhkan. Rencananya kami akan pergi menjaring di sungai. Tapi karena pemberat jaringnya lepas, kami harus mengganti dengan pemberat yang baru. Untuk sementara, batu ini bisalah jadi pemberat darurat. Oh iya teman, jaring harus dipasang pemberat untuk membuat gerakan jaring di dalam air lebih cepat. Semakin berat, jaring akan semakin cepat mencapai dasar air. Itu artinya ikan yang terperangkap akan susah untuk meloloskan diri. Nah, sudah beres. Mang, kami ngali dari Mang, wali yo. Yo, cantik yo. Aduh, hampir aja lupa. Sebelum sampai di sungai, kami harus mengambil buah brahol dulu. Itu loh teman, buah hutan yang bisa digunakan untuk mengawetkan ikan. Mumpung belum jauh, kami ambil dulu buahnya di dekat sini aja. Dari mana lang? Kocok jauh dah jalan dah. Enak kau bawa nak jalan nak. Nah, biar lebih cepat, yuk kita lewat jalan pintas saja. Ini nih buah hutan yang aku maksud. Kami menyebutnya buah paung. Dalam bahasa Sunda disebut juga buah brahol. Beruntung buahnya masih tersisa banyak. Jadi kami bisa puas mengambilnya. Lang, yang mana ambil lang? Yang kuning apa yang hijau? Yang hijau kau mata, yang kuning wae. Nah, ambil nak. Nah, ambil nak. Buah ini biasa tumbuh di daerah lembah dengan permukaan tanah yang miring. Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman ini juga bisa menjaga tanah tidak longsor karena akarnya mencengkram kuat. Itu sebabnya, selain tumbuh liar, banyak warga yang sengaja menanam tanaman ini di kebun. Buah brahol matang memiliki warna kuning, sedangkan yang mentah biasanya berwarna hijau. Untuk teman di rumah yang memiliki masalah kesehatan lambung, sebaiknya tidak terlalu banyak memakan buah ini, karena rasanya asam banget. Ada. Aku ada. Sepertinya sudah cukup nih. Ayolah kita lanjutkan petualangan kita. Ciuy, kami dapat satu lagi. Ini namanya ikan putih atau biasa disebut ikan semak. Sembunyi di semak ilalang, hujan dan panas bukanlah halangan. Gajah lumba-lumba jadi temannya, bebas seperti anak panah lepas, berpadu walau tak terbatas. Hap, 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 hap. Teman, alat tangkap jaring atau biasa juga disebut jalung ini adalah salah satu alat tangkap ikan yang paling ramah lingkungan. Ikan yang terperangkap hanya ikan yang berukuran besar, sedangkan anak ikan akan lolos dan bebas kembali hidup di sungai. Hanya saja, dalam menjala diperlukan kerjasama yang baik. Ada yang melempar jala, dan ada yang bertugas menyelamatkan jalan kalau tersangkut di batu.
Kita ambil secukupnya saja ya teman. Kalau masih kurang, besok kita bisa datang lagi kok. Sebelum dibawa pulang, kami akan mengawetkan ikannya dulu. Ini nih cara tradisional suku Peka menjaga ikan air tawar supaya tetap segar. Kami menyebutnya dengan istilah nyoku. Tapi sebelumnya, kami harus menghancurkan buah berawalnya dulu supaya cairan zat asamnya keluar. Lang, cukup. Cukup. Nah, udah lang. Selanjutnya, ikan semak hasil tangkapan tadi dicampur dengan cairan dari buah berawal. Ikan yang sudah melalui proses nyoku bisa bertahan sampai 2 hari tanpa harus dikeringkan. Selain awet, ikan juga bisa tetap segar saat dimasak. Nyoku dengan zat asam buah berawal ini juga bisa digunakan untuk semua jenis ikan. Nah, gimana teman? Gampang kan? Selamat mencoba ya! Dalam ke siapa lang? Aku na duwang lah. Wah, susah takut na nyentrum lah. Boleh ara. Kalau habis kalu ikan na. Itu kan Adi dan teman-temannya. 2 anak nakal yang suka menangkap ikan dengan alat setrum. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Tidak salah lagi. Mereka menuju ke sungai tempat mereka biasa menyetrum ikan. Shh, jangan berisik. Pelan-pelan. Kita harus terus ikuti mereka sampai menunggu mereka lengah. Ngapis na ngaro. Enang ko na kada dapat makan. Sekarang saatnya. Ready, Dede, Rusdi, ayo ambil strumnya sekarang. Maaf kawan, aku hanya ingin menjaga ikan di sungai kita dari alat setrum yang kalian punya. Kalau sungai disetrum, telur dan anak ikan akan mati. Lama-lama, ikan akan punah dari sungai kita ini. Bukan kalian yang aku benci. Aku hanya tidak suka melihat sungai kita tidak lestari lagi. Bangga menjadi anak Indonesia dengan selalu mencintai alam tanah air kita.